Baik, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membagikan panduan atau tutorial singkat mengenai pembagian KUM pada artikel jurnal atau proses publikasi lainnya sesuai dengan jumlah penulis pada artikel, proceeding, ataupun publikasi tersebut. Nah, kebanyakan dari kita tidak mengubah sesuai dengan banyaknya author atau penulis pada publikasi tersebut. Kemungkinan karena belum tahu atau memang tidak mau diubah. Ya, kali ini saya akan membagikan panduan singkat bagaimana kita menyesuaikan supaya pada BKD kita atau laporan rekapan BKD kita, KUM untuk penelitiannya tidak terlalu tinggi, sama seperti penulis tunggal atau author tunggal pada publikasi tersebut. Ya, langsung saja. Bagaimana caranya? Silakan rekan-rekan dosen semua masuk ke alamat sisternya masing-masing. Terus pada bagian layanan BKD, silakan masuk untuk pelaporan. Saya sudah login menggunakan akun saya. Dan saya akan mulai mengisi untuk periode 2021-2022 genap saja. Baik, di sini di bagian penelitian khususnya, disitulah terdapat beban tugas atau kinerja pada publikasi yang kita buat, baik itu publikasi secara mandiri maupun berkelompok. Nah, saya akan berikan contoh salah satu publikasi di mana saya sebagai penulis anggota yang terdiri dari beberapa penulis. Misalkan judul yang ini, Development of an Electronic Public Complaint System to Improve Public Services. Nah, pada umumnya di sini dikatakan sebagai ketua dalam kurung penulis tunggal. Tetapi kita cek dulu apakah di publikasi tersebut kita sebagai penulis tunggal atau tidak. Nah, caranya gimana? Pada bagian jurnal atau artikel tersebut, kita pilih edit atau ubah data. Klik tombol yang berwarna orange ini. Kemudian kita ubah di sini status penulisnya, apakah penulis sendiri atau penulis beranggota. Penulis beranggota di sini berarti kita dengan teman-teman menulis artikel dengan judul seperti ini. Berarti kita kembali dulu, kita cek dulu artikelnya apakah tulis sendiri atau tidak. Kalau misalnya beranggota berapa banyak. Saya masuk dulu di publikasi karya. Saya cari judulnya, yang ini. Saya cek dulu. Oke, kita lihat dokumennya dulu. Oh, ini dikatakan harus download. Oke. Tunggu sebentar, kita cek dulu. Ya, di sini ternyata di sini saya tidak menulis sendiri, tetapi ada 4 orang. Berarti kita sesuaikan statusnya di BKD tadi. Penelitian. Ya, di sini saya ubah datanya. Berarti bukan penulis tunggal. Harus penulis beranggota. Terus statusnya saya perhatikan di sini. Ya, di sini saya sebagai penulis pertama, sekaligus korespondensi ya. Di sini ada corresponding author. Berarti saya pilih sebagai ketua saja. Terus jumlah penulisnya ada berapa masuk saya?
Berarti ada 4. Nah, di sini kita edit. Kita pilih 4. Terus capaiannya bukan 100%. Nah, di sini adalah pembagian presentasi berdasarkan urutan penulis. Jika penulis pertama dan korespondensi, maka dia mendapatkan 60% dari KUM artikel tersebut. Sedangkan anggotanya mendapatkan 40%. Ya, otomatis di sini saya karena sebagai penulis pertama dan korespondensi, maka saya isi 60%. Sedangkan anggota saya 3 orang lainnya, mereka mendapat 40 dibagi 3. Jadi nanti 40 itu dibagi lagi sesuai dengan jumlah anggotanya. Nah, otomatis di sini beban SK saya berkurang. Bukan 6,25. 6,25 itu kecuali kalau kita penulis tunggal atau kita sendiri. Sedangkan kalau kita memiliki beberapa orang penulis, maka kita harus baginya seperti itu. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Saya buka notepad. Jadi jika penulis tunggal, maka capaiannya sama dengan 100%. Jika penulis beranggota, maka penulis pertama sekaligus koresponden capaiannya 60%. Ya, misalnya penulis beranggota sini ada 4 orang. 2. Maka penulis pertama sekaligus koresponden dia mendapat 60%, sedangkan penulis kedua atau pendamping mendapatkan 40% di capaiannya. Kalau misalnya 3, sama saja. Kalau misalnya 3, maka ini dibagi 2, dapat 20%. Terus penulis ketiga sama. Juga sama. Begitupun berlaku untuk 4, 5, dan seterusnya. Ada sedikit perbedaan jika penulis pendamping yang sebagai korespondensi. Misalkan seperti ini. Misalnya 3 orang ini. Misalkan 3 orang ini. Penulis ketiganya merupakan penulis korespondensi. Maka penulis pertama hanya mendapatkan 40%. Sedangkan yang ketiga dia juga mendapatkan 40%. Sedangkan penulis anggota yang bukan koresponden mendapatkan 20%. Ya, seperti itu. Jadi, pembagian capaian itu misalkan kalau penulis pertama sekaligus korespondensi dapatnya 60%. Sedangkan penulis pendamping yang sebagai korespondensi, maka pembagiannya penulis pertama mendapatkan 40%, penulis pendamping yang sekaligus korespondensi juga dapat 40%,
sedangkan penulis pendamping lainnya dapat 20%. Ini kalau 3. Kalau 2, berarti bobotnya sama, yaitu 50%. Baik, saya kasih contoh lagi. Kalau misalnya penulis beranggotanya hanya 2, maka penulis pertamanya adalah 50%, sedangkan penulis pendamping dan juga sebagai koresponden juga mendapatkan 50%. Ya, jadi seperti ini teman-teman, rekan-rekan semua, pembagiannya. Saya harap bisa dipahami sehingga kita tidak salah lagi mengisi laporan kinerja pada BKD kita. Dikarenakan bobot penelitian yang cukup tinggi. Padahal artikel yang kita tulis merupakan artikel yang ditulis bersama. Baik, saya rasa cukup untuk panduan singkat atau tutorial singkat mengenai pembagian bobot beban SKS pada BKD atau KUM pada BKD. Semoga teman-teman dapat mengisi dengan benar sehingga pelaporan kita dianggap valid oleh asesor. Sampai berjumpa lagi pada tutorial-tutorial selanjutnya. Salam sehat.